Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi pada seri video pembelajaran informatika fase E di pembahasan materi bab 8 dampak sosial informatika atau DSI. Nah, langsung saja kita mulai pembahasannya, dan seperti biasa jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Coba perhatikan di sekeliling kita betapa kuatnya cengkaman teknologi dalam kehidupan kita saat ini. Mulai dari mencari informasi hingga memesan makanan, semuanya dapat terhubung dengan dunia digital. Apakah sahabat belajar pernah merenungkan betapa pentingnya peran teknologi informatika dalam kehidupan sehari-hari? Atau mungkin bahkan sahabat belajar memiliki keinginan, memiliki kemampuan di bidang informatika untuk membuat teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat atau untuk menunjang karir masa depan. Nah, untuk itu mari kita ikuti pembahasan materi bab 8 dampak sosial informatika. Dalam materi bab 8 ini akan dibahas bagaimana perkembangan teknologi telah mengubah kehidupan manusia dan bagaimana kita bisa memanfaatkannya untuk bisa meraih masa depan yang lebih baik. Setelah mempelajari bab 8 ini, diharapkan siswa mampu memberikan argumentasi rasional secara kritis pada kasus-kasus sosial terkini, bidang studi, profesi, dan sertifikasi dalam bidang informatika. Pembahasan materi bab 8 dampak sosial informatika atau DSI secara garis besar dapat dilihat pada konsep yang terdiri dari beberapa submateri, yaitu bagian A, sejarah perkembangan komputer, kemudian bagian B, aspek hukum, ekonomi, dan produk informatika, kemudian bagian C, informatika untuk masa depan, dan bagian D, karir dan studi lanjut bidang informatika. Sejarah perkembangan komputer. Perkembangan komputer berkembang dari sejarah evolusi komputer, sebuah alat yang menjadi sangat penting dalam kehidupan modern saat ini. Komputer telah berubah menjadi bentuk-bentuk yang lebih minimalis dan memiliki fungsi yang lebih beragam seperti laptop, smartphone, dan yang sedang gencar dikembangkan saat ini adalah komputer dengan teknologi IoT atau Internet of Things. Di balik evolusi tersebut, terdapat sejarah panjang perkembangan komputer. Secara singkat, sejarah tersebut dapat dilihat pada tabel perkembangan komputer dari generasi 1 sampai 5. Perkembangan komputer melalui 5 tahap atau generasi sepanjang sejarah telah membentuk fondasi teknologi yang kita nikmati saat ini. Pada tahun 1946, ENIAC, komputer pertama digunakan untuk keperluan akademik dan riset. Saat itu, komputer masih besar dan memakan ruang yang sangat luas. Namun pada tahun 1959, 3 fisikawan menemukan transistor, sebuah inovasi penting yang menggantikan tabung vakum. Transistor membuat komputer lebih kecil dan lebih efisien secara energi. Generasi ketiga dimulai pada tahun 1965 dengan penemuan sirkuit terpadu yang memungkinkan ribuan transistor diintegrasikan ke dalam sebuah chip kecil. Kemudian pada tahun 1971 terjadi perkembangan pesat pada mikroprosesor, menjadikan inti dari sebuah perangkat komputer yang kita kenal saat ini. Generasi kelima membawa standar PC dan penggunaan nanoteknologi. Komputer sekarang dapat merespons suara dan belajar mandiri yang dikenal dengan istilah Artificial Intelligence atau AI atau kecerdasan buatan. Kemampuan komputer untuk belajar dan meningkatkan kinerjanya secara otomatis adalah contoh nyata bagaimana teknologi komputer terus berkembang membawa kita ke tingkat kemajuan yang lebih tinggi. Aspek hukum dan ekonomi dari produk informatika. Dalam era digital seperti sekarang ini, produk informatika memiliki dampak besar dalam perekonomian dan masyarakat secara umum. Produk informatika dapat berupa software, hardware, dan teknologi lainnya yang memungkinkan kita untuk berinteraksi dengan dunia digital. Nah, dalam aspek hukum, produk informatika harus memenuhi berbagai regulasi dan standar kualitas tertentu agar dapat diterima oleh konsumen dan memenuhi aspek legalitas. Nah, seperti produk lainnya, produk informatika juga dapat memiliki hak kekayaan intelektual atau haki. Sehingga bagi yang menyalahgunakan atau mendapatkannya secara ilegal
maka dianggap melanggar hukum. Kepemilikan suatu produk ini diistilahkan sebagai lisensi. Ada sejumlah jenis lisensi hukum produk informatika, diantaranya lisensi gratis, komersial, open source, dan domain publik. Dalam aspek ekonomi, produk informatika memiliki potensi besar untuk memberikan dampak positif pada pertumbuhan ekonomi suatu negara. Dalam era digital seperti sekarang ini, produk informatika telah menciptakan banyak peluang bisnis baru dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Contohnya adalah aplikasi belanja online dan ojek online. Dalam beberapa tahun terakhir, teknologi informasi dan komunikasi telah melaju dengan cepat, memberikan dampak besar pada berbagai aspek kehidupan. Dan diperkirakan bahwa kemajuan teknologi informasi akan terus berkembang pesat dan akan memiliki dampak yang lebih signifikan pada masyarakat. Pentingnya, peran teknologi informasi dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan ini tidak dipandang sebelah mata. PBB telah memperkenalkan konsep SDGs atau Sustainable Development Goal dengan harapan bahwa tahun 2030 semua negara termasuk Indonesia dapat mencapai kemajuan berkelanjutan. SDGs terdiri dari 17 program pokok yang mencakup berbagai aspek pembangunan. Bidang informatika memiliki peran yang signifikan dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan tersebut. Sebagai contoh, pada SDG poin 4, pendidikan berkualitas informatika dapat memainkan peran kunci. Melalui penerapan teknologi informasi, akses global ke sumber daya pendidikan dapat ditingkatkan. Platform pembelajaran online dapat disediakan untuk mendukung pendidikan berkualitas, dan inovasi dalam metode pengajaran dapat didorong untuk memfasilitasi pembelajaran sepanjang hayat. Nah, dengan demikian, pentingnya peran teknologi informasi dalam mendukung SDGs ini, baik dalam aspek pendidikan maupun aspek lainnya, menegaskan bahwa integrasi teknologi informasi akan menjadi faktor penentu keberhasilan dalam mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan pada tahun 2030 nanti. Karir dan studi lanjut di bidang informatika. Bidang informatika menjadi salah satu bidang yang paling berkembang dan menjanjikan di dunia saat ini. Konsep Society 5.0, di mana masyarakat diharapkan menjadi pusat yang mampu mengimbangi ekonomi dan resolusi sosial dengan mengintegrasikan bidang digital dan fisik, memberikan tantangan dan peluang unik di dunia informatika. Oleh karena itu, tidak dapat disangkal bahwa generasi mendatang akan melibatkan aspek informatika di hampir semua profesi. Ini menandakan bahwa pemahaman dan keterampilan dalam bidang informatika akan menjadi aset yang sangat berharga. Mari kita telusuri lebih lanjut tentang peluang dan tantangan yang ditawarkan oleh karir, studi lanjut, dan sertifikasi di bidang informatika. Pertama, karir di bidang informatika. Dalam bidang informatika terdapat berbagai profesi yang menawarkan peluang karir yang menjanjikan. Beberapa di antaranya termasuk web developer yang membuat dan mengelola website untuk organisasi atau individu, kemudian network administrator yang merancang, mengatur, dan memelihara jaringan komputer, kemudian digital marketing yang mengelola kampanye pemasaran digital atau meningkatkan visibilitas online. Nah, tentunya itu hanya beberapa contoh dari banyak profesi yang ada di bidang informatika. Perkembangan teknologi terus membuka pintu untuk profesi-profesi baru yang belum terpikirkan sebelumnya. Dengan pemahaman dan keterampilan yang tepat, siapapun dapat mengejar karir yang sukses di bidang informatika atau bidang lain yang menggunakan informatika. 2. Studi lanjut di bidang informatika. Informatika merupakan bidang ilmu yang luas yang mencakup berbagai cabang ilmu seperti sistem komputer, jaringan komputer dan internet, algoritma pemrograman, dan analisis data. Pendidikan di tingkat SD mengenalkan kemampuan berpikir komputasional. Sedangkan di tingkat SMP dikenalkan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK beserta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Di tingkat SMA atau SMK atau sederajat, siswa didorong untuk berinovasi dan menghasilkan karya digital. Pada perguruan tinggi, ilmu informatika menjadi lebih spesifik dan terstruktur
dalam program studi seperti teknik informatika, sistem informasi, ilmu komputer, rekayasa perangkat lunak, dan program studi lainnya. 3. Sertifikasi di bidang informatika. Sertifikasi merupakan bukti kompetensi seseorang di bidang tertentu yang tidak hanya meningkatkan kredibilitas tetapi juga memberikan keuntungan di dunia kerja. Karena saat ini kompetensi dari pendidikan formal saja tidak cukup. Untuk itu diperlukan kompetensi tambahan yang diakui melalui sertifikasi. Nah, untuk mendapatkan sertifikasi di bidang ini dapat dilakukan melalui lembaga-lembaga yang terkait seperti Lembaga Sertifikasi Profesi atau LSP, dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP, atau dari vendor tertentu seperti Microsoft, Cisco, Mikrotik, ataupun lembaga pelatihan. Ada beberapa referensi pelatihan yang dapat membantu dalam meraih sertifikasi di bidang informatika, baik yang bisa dilakukan secara online maupun offline, antara lain LMS IDN, LMS Netcad Cisco, Khan Academy, Digital Talent Keminfo, dan masih banyak lagi. Program sertifikasi online ini dapat diikuti dari mana saja, kapan saja, cukup dengan menggunakan komputer atau perangkat mobile dan serta jaringan internet. Pentingnya memiliki keterampilan di bidang informatika tidak hanya relevan bagi mereka yang berprofesi langsung di bidang informatika, tetapi juga bagi individu dengan bidang keahlian yang beragam. Pelatihan dalam bidang informatika membuka pintu untuk memperluas pengetahuan dan keterampilan yang dapat diterapkan di berbagai bidang. Sekarang ini kita berada pada masa depan yang terus berkembang di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Hal ini membawa dampak perubahan cara kita berkomunikasi, bekerja, belajar, dan berinteraksi dengan orang lain. Oleh karena itu sangat penting untuk memiliki pemahaman yang baik mengenai pengaruh teknologi informasi dan komunikasi pada kehidupan manusia. Hal ini bertujuan agar kita dapat mengambil manfaatnya secara optimal dan sekaligus mengurangi dampak negatif yang mungkin terjadi. Demikianlah pembahasan materi dampak sosial informatika atau DSI pada bab 8. Mari kita terus bereksplorasi dan beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang terus bergerak maju. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada pembahasan bab selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.